Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallal muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, di hari ke-16 di bulan Sya'ban ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat afiat. Semoga menjadi bekal untuk kita terus melakukan perbaikan, dan insya Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah harapan kita Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik. Baik, kita awali ngaji kita malam ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat. Yang telah tiada, semoga ditempatkan di Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita mendoakan semua guru-guru kita mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musala dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan Pilia ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Harapan kita Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Di antara syarat untuk memperoleh yang terbaik dari semua yang kita kerjakan, dari ibadah maqdhah maupun ghairu maqdhah, adalah al-ilmu qabla bada'i. Menguasai ilmunya sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Ramadan, khususnya saum atau puasa, mungkin sudah kita lakukan berpuluh-puluh kali. Tetapi terkadang banyak di antara kita ini ibadah hanya karena turunan. Bapak kita puasa, ya kita ikut puasa. Bapak kita sholat, ya ikut sholat. Dan bapak kita Islam, otomatis Islam. Bisa jadi Pak, seandainya bapak kita ini bukan Islam, mungkin agama kita ini Konghucu. Ya alhamdulillah ya, terlahir bapak kita Islam, mak kita Islam, ya kita ikut Islam. Makanya banyak Islam yang turunan tadi. Kemudian jeleknya lagi, udah merasa puas dengan Islam turunan, nggak mau melakukan perbaikan. Wes pokoknya kalau puasa bapak saya dulu begini, ya begini. Ketika diingetin, mas puasanya kurang pas kalau begitu, wow bapak saya dulu begini kok. Wah ini yang repotnya. Nah, kita terus melakukan perbaikan. Perbaikan itu diantaranya dengan al-ilmu qabla bada'i, menguasai ilmunya dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan waktu 2 pekan ini dan kajian kita atau ngaji kita pada kesempatan ini, kita bahas tentang puasa, yang saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim, tulisan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu tentang arkanus shaum, tentang rukun-rukunnya puasa.
Kalau kita ngaji dalam kitab fikih-fikih lain, itu rukun puasa 2. Tetapi dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi membagi rukun puasa itu ada 3. Lah kok beda? Aslinya ya 2 juga. Cuman beliau ada hal yang dipisahkan. Sama kayak kita belajar rukun sholat. Ada yang menuliskan 13, ada yang menuliskan 17. Aslinya ya sama aja. Hanya ada yang memisahkan tumakninah, ada yang menggabungkan. Misalnya rukuk dan tumakninah, sujud dan tumakninah. Tapi ada yang menggabungkan tumakninah sendiri, sujud sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi, beberapa rukun puasa wahiyah. Yang pertama an-niyatu, niat. Definisi niat wahiyah azmul qalbi, tekadnya hati. Sementara mengucapkan itu bukan niat, itu sebatas membaca niat. Maka seandainya tidak diucapkan nawaitu shauma, enggak masalah. Itu hanya bacaan niat, bukan niat. Niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Lah mengucapkan itu penegasan aja. Maka Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan wahia azmul qalbi, yaitu tekadnya hati, bukan ucapan lisan, bukan. Ala saumi, untuk melaksanakan saum, menahan diri, imtisalan karena menjalani perintah, li amrillahi azza wa jalla, karena menjalani perintah Allah Ta'ala. Lah kalau nggak makan, nggak minum, tapi menjalani perintah dokter, masuk kategori puasa nggak itu? Ya puasa, tapi bukan secara syariat. Kalau perintahnya Mbah, ini biar kamu ini nanti orang-orang pada milih kamu puasa 7 hari 7 malam. Modar 7 hari 7 malam. Perintahnya Mbah, tapi ya puasa nggak makan nggak minum, tapi bukan dari sisi syariat. Kalau sisi syariat itu imtisalan li amrillahi azza wa jalla, yaitu dalam rangka menjalani perintah Allah Ta'ala. Lah kalau menjalani perintah Allah Ta'ala ya tentunya ngikuti apa yang diatur oleh Allah melalui Rasulnya, bukan yang aturan mbah sama dokter itu tadi. Au taqarruban ilaihi, atau dalam rangka untuk pendekatan diri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan masalah niat itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begitu masyhur, innamal a'malu binniyat, bahwa segala yang kita lakukan itu nilainya, pahalanya dipengaruhi oleh niat. Lah ya tadi, kalau niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah, yang memberi pahala ya Allah, yang beri reward ya Allah. Tapi kalau lil dokter, wah bagus Pak puasanya, lo berarti yang memberi pahala ya dokter. Nah, kesembuhan mungkin. Kalau yang ngakon, yang nyuruh mbah, ya nanti mungkin rewardnya dari mbahnya itu. Fa idza kana shaumu fardhon, kalau itu puasa fardu. Puasa fardu itu ada kalanya puasa Ramadan, ada kalanya puasa qadha, ada kalanya puasa nazar. Puasa wajib itu Ramadan, udah maklum. Qadha ya maklum, nazar wajib. Nazar itu perkara sunnah tapi dihubungkan dengan satu kejadian, maka apabila kejadian itu benar terjadi, maka itu berubah menjadi wajib. Misal nanti kalau capres pilihan saya jadi, saya mau puasa, ya terserah mau berapa. Kalau setahun alhamdulillah pilihannya jadi, maka puasa yang ia janjikan itu wajib. Walaupun itu awalnya puasa sunnah, tapi nazar gak boleh perkara yang haram loh ya. Perkara yang haram itu tidak bisa dijadikan nazar. Perkara yang disepakati keharamannya, misalnya kalau caleg pilihan saya jadi, pokoknya pesta minum-minum 7 hari 7 malam sampai kelenger. Nah itu kalau dilaksanakan beneran malah dosa besar.
Wong itu perkara haram. Yang boleh menjadi nazar itu perkara sunnah. Kalau perkara mubah gak ada pahala apa-apa. Perkara mubah tetap mubah. Nanti kalau saya calon pilihan saya menang, saya mau jalan mundur. Kayak bobongkang. Ngerti bobongkang? Yang jalannya mundur. Itu bukan perkara wajib, perkara mubah. Fa idza kana shaumu fardhan, kalau itu puasa fardu, fanniyatu maka niatnya tajib wajib bilailin mulai dari malam hari qablal fajri sebelum datangnya fajar. Fa qaulihi maka ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sampaikan, man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Man siapapun lam yubayyit tidak menginapkan. Definisi nginep itu kan ya dari malam ya. Kalau di definisi nginep ya. Asyama puasa artinya niat puasa minal laili dari malam hari, fala siyama lahu maka puasanya tidak sah. Maka ijtihad ulama-ulama kita itu ngajak orang baca niat. Lah mosok kalau baca niat kok enggak niat itu kebangetan. Ngajak baca niat selesai tarawih, selesai witir itu hasil ijtihad. Ijtihad itu menggali hukum dari hadis yang ada. Lah kalau puasa ini niatnya harus dari malam hari, lah akhirnya diputuskanlah ijtihadnya membaca niat selesai tarawih dan witir. Nawaitu shoma wadin, itu bacaan niat, bukan niat. Seandainya enggak baca itu ya enggak apa-apa. Yang penting besok saya niat puasa Ramadan. Sah, udah terhitung puasa. Cuma kalau tidak puasa, tidak niat, nah ini repot ini. Kalau awal Ramadan mungkin pada tarawih lah dibimbing sama imam untuk baca niat. Kalau baca niat ya insya Allah otomatis dia niat. Lah kalau hari keempat kelima kan kadang udah prek tarawihnya ya. Nah iya kan? Biasanya kalau hari pertama, kedua, ketiga itu pengurus musola, pengurus masjid pusing nyari gelaran. Apa karpet, jamaahnya membludak. Begitu ketiga, keempat, wallahu alam, moga-moga mungkin pada umroh kali ya. Amin. Wong biasanya kalau kita nonton live di Masjidil Haram itu kalau bulan Ramadan makin kesini kan makin penuh. Begitu di Zoom itu rata-rata wajah-wajah Indonesia. Lah mungkin siapa tahu jamaah Al-Muhajirin di sini ada yang di sono ya. Siapa tahu enggak tarawih di sini, tarawihnya di sono. Kita berhusnudzon ya. Enggak boleh suudzon. Tapi kok kayak-kayaknya gimana gitu ya? Lah kalau enggak tarawih, lah itu niatnya kapan? Menjelang sahur. Iya kalau sahurnya bangun, kalau enggak bangun. Bangun-bangun udah azan subuh. Kalau ini yang terjadi, walaupun hari itu ya nggak makan, nggak minum, maka puasanya tidak sah. Maka ada solusi yang ditawarkan oleh Imam Nawawi Banten, walaupun tidak semua ulama setuju. Yaitu niatnya dirapel kalau bahasa kita, dirapel mulai dari awal bulan. Ini solusi yang ditawarkan Imam Nawawi. Ya namanya solusi itu ya dan setuju deh ya enggak. Dalam tulisannya kitab Nihayatul Zaid yang biasa kita ngaji fikih itu beliau memberikan solusi. Namanya solusi itu kan ya jalan terakhir daripada enggak niat nanti puasanya enggak sah. Beliau mengajarkan bagaimana kalau niat itu di awal Ramadan diniatin semuanya. Misalnya nih besok tanggal 1 Ramadan, malamnya ini kita niat ya pakai bahasa kita aja, kita orang Indonesia. Atau cukup dibatin juga enggak apa-apa, enggak perlu diucap. Saya niat puasa Ramadan bulan ini, tahun ini semuanya karena Allah Ta'ala. Nanti seandainya di tengah-tengah kok ada yang tertinggal, sudah ada niat di awal. Walaupun solusi yang ditawarkan ini tidak semua ulama setuju. Namanya hasil ijtihad itu pasti ada yang pro dan kontra. Bukan Quran, bukan hadis masalahnya. Ini ijtihad, murni ijtihad. Hasil pemikiran untuk mengantisipasi kalau seandainya ada yang kelupaan niat.
Nah, kalau puasa Ramadan wajib, maka niatnya wajib dari malam hari minimal sampai azan subuh. Lah kalau pas kita santap sahur, kadang di TV kan ada tayangan niat, ya udah ikut niat. Kalau itu kan bacaan niat, kalau niat itu kan bukan hanya sekedar bacaan. Wa in kana naflan, kalau itu puasa sunnah, misalnya kayak besok kan Senin, atau mungkin puasa sunnah yang lain, sahhat maka sah niat itu walau ba'da tulu'il fajri, walaupun setelah terbitnya fajar alias setelah subuh, wartifa'in nahari atau meningginya waktu siang, berarti matahari sudah terbit. In lam yakun qad ta'ima syai'an, asal ia belum makan apa-apa. Lah habis sholat subuh ngopi udah, nasi uduk udah. Lah kok jam 10 niatin puasa, ya puasa opo? Puas itu namanya. Lah kalau seandainya memang dari pagi awalnya nggak ada niat puasa, biasanya habis sholat subuh, habis jamaah pulang bikin teh, ini kok nggak selera. Istri anak beli nasi uduk kok nggak semangat. Ya udahlah lanjut puasa, boleh-boleh kalau itu puasa sunnah. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, ini berdasarkan testimoni atau cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa cerita Aisyah? Aisyah ini kan istri Rasulullah. Kalau istri itu biasanya kan paling paham keseharian suami. Apa yang diceritakan oleh Aisyah? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dakhala, datang alayya kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di satu hari. Satu hari dan Rasulullah datang kepadaku, ini cerita Aisyah. Faqala, kemudian Rasulullah berbicara, hal indakum syai'un. Kalau bahasa kita begini, Dek, ada sarapan enggak untuk pagi ini? Fakulna, kemudian kami jawab, lah, enggak ada ya Rasul. Qala, maka kemudian Rasulullah berbicara, fa inni shaimun, kalau gitu ya udah saya puasa. Dialog ini kan antara Aisyah dan Rasulullah. Bahasa kita, Dek, pagi ini ada sarapan enggak? Enggak ada Mas. Ya udah deh kalau gitu saya puasa. Ini Rasulullah. Lah kalau kita ada sarapan enggak, Dek? Enggak ada. Nyari kunci motor ya. Kunci motor keluar, depan sarapan banyak nasi uduk ada, mie ayam ada, pangsit terus milih. Komplit depan, apalagi di Taman Harapan Mulia itu tinggal milih. Lah kalau Rasul begitu nanya sarapan nggak ada, beliau langsung puasa. Lah ini yang menjadi dasar bolehnya berpuasa sunnah walaupun niatnya tidak dimulai dari awal. Artinya kan awalnya niatnya Rasulullah kan ya mau sarapan tuh ya, wong nanya sarapan kok. Tapi karena Aisyah nggak sedia, kemudian Rasulullah berpuasa. Nah itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus mulai dari sebelum fajar atau sebelum masuknya waktu subuh. Berdasarkan hadis, man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyam. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan terus hadis yang cerita tadi antara Rasulullah dan Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang pertama, niat. Karena niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Sama-sama enggak makan, sama-sama enggak minum. Kalau niatnya tadi taqarruban ilallah, yaitu ibadah. Tapi kalau niatnya karena nurutin dokter supaya apa mau operasi, ya bukan ibadah itu. Yang harus ibadah itu kalau niatnya lillahi ta'ala dan ikuti aturan yang nyuruh. Aturannya Allah gimana? Ya wes ikuti. Lah itu baru disebut ibadah. Kemudian yang kedua al-imsak. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak, artinya menahan diri. Lah kalau imsak di kita itu hanya warning dan itu pun hasil ijtihad. Kalau ditanya hadisnya, imsak itu bukan itu, Pak. Imsak di kita, definisi kita itu kan 10 menit sebelum azan subuh. Itu imsak definisi Indonesia. Bukan definisi Islam ya.
Kalau imsak definisi Islamis itu ya adzan subuh itu. Makanya kalau ditanya imsak itu apa? Ya tergantung. Kalau definisi Indonesia itu 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, ada ya? Ada. Itu bedakan adzan subuh. Nah, itu berarti ini definisi Indonesia, asli Indonesia. Kalau definisi Islam itu enggak itu. Imsak itu ya adzan subuh itu. Makanya ketika imsak Indonesia masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi kalau imsak Islam udah harus berhenti. Wong imsak itu artinya udah harus nahan, berhenti. Lah ini lagi-lagi hasil ijtihad. Ini juga ijtihadnya ulama Indonesia, Pak. Kalau di luar negeri nggak ada yang imsak yang 10 menit sebelum subuh, itu nggak ada. Nah ini ijtihad ulama Indonesia supaya puasanya orang Indonesia itu hati-hati. Kalau udah imsak itu berhenti, persiapan gosok gigi, persiapan mandi, beres-beres, kemudian ke masjid, ke musola. Lah kalau ditanya masih boleh makan, boleh kalau imsak versi Indonesia. Cuman khawatirnya Pak, kita lagi makan telur yang kuningnya itu. Begitu dimakan lagi seret, Pak Wasto adzan subuh. Iya mau ditelan, batal, dikeluarin di mulut nggak nyaman. Ayo. Nah itu kalau tadi atau makan apa acar apa kirain makan kacang panjang taunya cabai. Begitu mak ceplus pedes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Mau minum udah nggak boleh. Nah makanya imsak itu untuk hati-hati. Ini imsak versi Indonesia. Maka harus dibedakan Pak. Imsak versi ajaran agama sama imsak versi budaya. Nah kalau yang 10 menit itu, nah kayak ini nih imsak budaya ini. Kalau imsak agama ya pas adzan subuh itu. Makanya ketika Ramadan itu adzan subuh itu agak apa ya, riskan ya. Kalau ia kecepatan, orang-orang yang masih makan sahur pada santai-santai, kalau ia terlambat, orang makan sahur masih plang-pleng ternyata udah subuh. Makanya ada imsak itu untuk hati-hati, karena ya mungkin cara kita beragama ini termasuk sembrono, maka dikasih warning imsak. Tapi imsak di sini yang dimaksud adalah al-imsak, menahan diri. Wahwa definisi imsak itu adalah al-kaffu, menahan diri, anil muftirati, dari segala yang membatalkan puasa. Contoh min aklin, makan, wa syurbin, minum, wa jima'in, dan berhubungan badan. Ini hanya contoh. Nanti di belakang banyak hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Dalam umumnya kita fikih cuma 1 dan 2 ini. Tetapi Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menambahkan satu lagi, yaitu az-zamanu, masa atau waktu. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan waktu ini adalah an-naharu, siang. Wa huwa min tulu'il fajri, yaitu mulai dari terbitnya fajar, yaitu azan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kalau kita gampangnya ya wes pokoknya mulai azan subuh sampai maghrib. Falau soma, maka seandainya orang itu berpuasa, walau soma, seandainya puasa, umruun, seseorang, lailan, di malam hari, wa afṭara naharan, dan ia berbuka puasa di siang hari, lamma sahha shaumuhu abadan, tidaklah sah puasanya abadan, selamanya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan menjalani ibadah puasa ilal lail, sampai datangnya waktu malam. Bukan mulai waktu malam, tapi datangnya, sampai datangnya waktu malam, yaitu maghrib. Ini surah Al-Baqarah. Dan dulu Pak, ada sekelompok orang yang menamakan Islam liberal. Liberal itu berpikir terlalu bebas, pokoknya asal yang masuk akal. Nah itu mereka mengadakan riset.
penelitian bahwa rata-rata umat Islam Indonesia ini yang usia produktif mayoritas tidak puasa. Kan bener Pak ya? Kalau puasa hari pertama, kedua sih masih malu-malu lah ya. Hari ketiga, keempat itu banyak warung-warung yang kelihatan kakinya pada gembandul. Orangnya sih nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Warteg, warung Padang yo buka cuman setengah badan. Lah mereka mengadakan riset, ternyata banyak umat Islam Indonesia yang di usia produktif tidak puasa. Usia produktif maksudnya usia kerja ya. Ya usia kerja. Kalau kita lihat lah ya, mungkin kalau yang dikerja di kantoran enteng lah ya, kayaknya, tapi berat juga Pak ya. Sama aja. Tapi yang di sektor lapangan kan jauh lebih berat Pak. Makanya pahalanya tukang bangunan yang kuat berpuasa mungkin lebih besar daripada pahalanya ustadz yang puasa. Nah kalau ustadz kan paling kerjaannya cuma ngaji, ngajar ngaji, duduk di tempat adem. Lah kalau tukang bangunan panas, gotongi semen, gotongi batu bata. Kalau dia kok sampai kuat puasa mungkin pahalanya jauh lebih besar. Karena ada kaidah mengatakan as-shawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan cara memperolehnya. Lah orang yang dalam kerja sektor lapangan untuk bisa puasa itu kan luar biasa Pak. Lah orang kaya juga sama sih Pak. Puasa itu berat Pak. Wong dia pagi-pagi biasanya udah ngopi, udah sarapan jam 9, udah sarapan kedua, udah makan soto, makan ini, tiba-tiba suruh berhenti, semua kan berat Pak ya. Nah kalau orang kismin kan memang udah biasa nahan lapar, kuat ya. Jadi ya sama-sama berat sih aslinya bagi yang niatnya nggak kuat. Nah kemudian sekelompok orang yang menamakan liberal itu tadi membuat keputusan bagaimana seandainya kalau pelaksanaan puasa itu ditinjau ulang. Kalau pakemnya puasa itu kan mulai dari subuh sampai maghrib. Siang-siang panas gak kuat puasa. Bagaimana kalau dibalik? Sahurnya maghrib, bukanya subuh. Gimana? Enak ya? Secara akal kayaknya masuk akal ya. Wah masuk akal. Iya, yang kerja-kerja siang-siang panas-panas kan. Oh iya, siang boleh makan, kemudian maghrib ya sahur, kemudian subuh buka puasa. Tapi ini kan ibadah mahdhuh. Ibadah mahdhuh itu ibadah yang ta'abbudi. Kita menjalani ibadah itu kan ada namanya ta'abbudi, ada namanya ta'akkuli. Ta'abbudi itu sesuatu yang wis pokoknya kita terima, perintahnya begitu ya begitu. Zuhur 4 rakaat, perintahnya begitu. Enggak perlu kita nanya kenapa zuhur 4, maghrib 3, subuh kok cuma 2. Ini namanya ta'abbudi. Kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kita dengar kemudian kita taati. Tapi ada yang ibadah namanya ta'akkuli. Ta'akkuli itu ibadah yang bisa dilogikakan. Ya kayak puasa ini walaupun asalnya ta'abbudi, tapi kan akhirnya bisa ta'akkuli, bisa dilogikakan bahwa kenapa orang diperintahkan puasa karena ini butuh istirahat. Tapi yang dita'akkuli itu kan bukan teknis pelaksanaannya, bukan waktu pelaksanaannya, tapi hikmahnya. Tapi kalau teknisnya, perintahnya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau ayatnya summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam. Berarti kan awal puasa dari subuh, pagi, siang sampai malam. Karena definisi malam itu kalau sudah matahari terbenam. Itu dulu akal-akalan orang liberal. Bahkan dulu pernah punya usulan unik lagi Pak. Dulu kan pernah tragedi Mina itu tahun berapa ya? Yang meninggal banyak ya. Tragedi terowongan Mina ya. Terus pokoknya udah lama lamanya ya. Nah ini usulan orang yang tadi dulu berpikir terlalu bebas. Bagaimana seandainya kalau untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi desak-desakan jamaah haji dan antrian yang begitu lama,
Bagaimana kalau Mekah itu Ka'bah itu buka cabang? Loh, kalau kita nyelami baca pemikiran-pemikiran orang liberal itu unik-unik loh, Pak. Bagaimana kalau Mekah itu buka cabang? Nah, Indonesia punya sendiri, Malaysia punya sendiri, Brunei punya sendiri. Indonesia ya punya di Pondok Gede atau di mana gitu ya. Ya khususnya di sini punya di mana kayak Harapan Indah atau di Sumarekon. Wah, aneh-aneh ya. Lagi-lagi ini ibadah taat budi itu ya wis dari sonanya begitu, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diokak-okak, wis pokoknya begitu ya begitu. Terus kita kewajiban kita itu sami'na wa ata'na. Makanya kadang akal itu kalau terlalu bebas ya begitu, mikir yang aneh-aneh. Iya, aneh, mikir aja yang aneh-aneh. Sesuatu yang udah jelas-jelas itu ditabrak. Tapi kayaknya sekarang udah mulai tenggelam, orang-orang itu udah mulai tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang kedua, sunanus saumi, beberapa sunnahnya puasa. Wahya yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Wahwa al-iftaru, yaitu berbuka akibata hakkuki ghurubi syamsi, karena jelas sudahnya terbenam matahari. Pokoknya udah jelas-jelas terbenam. Kalau waktu terbenam matahari dan azan maghrib masing-masing daerah kan beda-beda, Pak ya. Kita yang di Pulau Jawa, khususnya yang di Jakarta dan sekitarnya, tentu berbeda dengan saudara kita yang di Papua. Papua kan 2 jam lebih cepat ya. Kan? Iya, bukannya orang Jakarta kan ngikuti bukannya orang Papua. Orang Papua sahurnya kita jam 4, dia jam 2. Lah kita bukannya ngikutin dia, yo ora iso. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjilu al-fitra. Orang itu akan selalu dalam berada kebaikan, memperoleh pahala yang terbaik, ma'ajilul fitra, selama ia menyegerakan berbuka. Ini dulu saya pernah negur orang, mungkin biar wallahu alam lah niatnya apa ya. Setiap hari di masjid itu kan ada buka puasa di teras gitu. Lah itu ada orang yang kalau azan nggak langsung minum, begitu al-maghrib dia azan, habis azan kemudian sholat qobliyah maghrib, habis qobliyah maghrib sholatnya selesai baru minum. Saya tanya, saya begini, Pak, Bapak itu lakukan begitu? Wah, saya masih kuat, Pak. Kalau cuma saya kan udah pensiun nih kerja, kata dia nih. Jadi kalau maghrib itu belum terasa aus. Jadi saya ya udah pokoknya saya adzan, orang-orang pada buka puasa, saya adzan, kemudian sholat qobliyah maghrib, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baru buka puasa. Saya bilang begini, Pak, kalau kita ibadah itu bukan karena akal-akalan, Pak. Kita ikuti yang nyuruh. Yang nyuruh itu Allah melalui Rasulullah. Lah Rasulullah itu nyuruhnya segera berbuka, bukan ditunda-tunda. Walaupun dengan azan, dengan sholat qobliyah, sholat maghrib, ba'diyah maghrib baru berbuka, enggak. Yang terbaik tetap segera berbuka. Walaupun itu bisyurbil ma', hanya sekedar dengan minum air. Terus pokoknya begitu deng blem, kalau yang pakai beduk minum. Habis itu azan kayak apa, kayak mau sholat 1000 rakaat ya terserah lah. Yang penting puasanya dibuka dulu, dibatalin dulu. Lah di sini wa qauli Anas radhiyallahu anhu, dan ini kesaksian atau testimoni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah Anas ini tinggal di rumah Rasulullah. Kalau bahasa pesantren itu santri dalam. Santri dalam itu santri yang tinggal di rumahnya kiainya, ditinggal di rumah ustadznya. Nah, Anas ini kan sehari-hari kan melihat kebiasaan Rasulullah. Mulai dari umur belasan tahun udah tinggal di rumah Rasulullah. Apa kesaksian Anas? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalliyal maghrib hatta yuftira walau ala syurbati ma'in.
Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Lam yakun, tidak pernah aku lihat Rasulullah itu yusalliyal maghrib, salat maghrib, hatta yuftira, sehingga beliau membatalkan atau berbuka puasa, walau ala syurbati ma'in, walaupun hanya dengan meminum air. Jadi tidak ditunda-tunda, walaupun kelihatannya nundanya itu dengan ibadah macam-macam. Terbaik tetap ikuti apa kebiasaan Rasulullah, yaitu berbuka puasa terlebih dahulu. Ini kadang kita salah ngertiin. Yang penting berbuka puasa dulu, saat semuanya diembat. Ya, ada kolak sikat, ada es sikat, ada apa sikat begitu sholat maghrib gelege. Ini loh yang repot ini loh. Salah memaknai perintah. Yang penting itu buka puasa, yang penting pokoknya puasanya batal dulu. Lah ini, wah pokoknya yang penting kan buka puasa dulu. Wah, kemudian seadanya sikat semua, habis baru sholat. Wes, akhirnya sholat maghrib bahaya ini, salah memaknai. Yang kedua, sunnah puasa qaulul fitri ala rutabin au tamrin au ma'in. Sunnahnya puasa, sunnahnya berbuka puasa itu dengan rutab. Rutab itu kurma yang basah. Cuma nyampe ke kita rata-rata kurma kering ya. Yang nyampe ke kita loh, kita orang sini loh ya. Kecuali pesan khusus ada yang masih basah. Ya ada, cuman kan yang diantar ke tempat-tempat berbuka puasa ini kan rata-rata yang kering saja. Kalau ada yang basah, au tamrin atau kurma kering, kalau ada yang basah, kalau nggak ada yo yang kering, au ma'in atau air. Nah ini kadang yang timbul ada sedikit berbeda, tapi berbeda tidak mempengaruhi puasa. Yang terbaik itu makan kurma dulu apa minum dulu? Kalau ngikuti urutannya makan dulu. Ngikutin urutannya ini loh. Yang pertama itu kalau ada kurma basah tadi. Kalau nggak ada kurma kering, kemudian baru air. Kalau ngikuti urutan teksnya, walaupun orang kadang saya mau minum dulu ya terserah. Wong tidak mempengaruhi batal dan tidaknya. Kalau ngikuti ijtihadnya Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, nanti juga ada hadisnya. Wa afdalu hadhihi salasah, dan yang paling baik dari ketiga ini awwaluha, yang pertama, yaitu rutab itu tadi. Kalau ada, wa akhiruha wa adnaha. Kemudian yang paling akhir itu yang tengah. Maksudnya kalau memang ada, makan kurma basah, minum baru kurma kering. Kalau ada, lah kalau nggak ada ya kurma, yang penting kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, mana tadi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rotobatin. Rasulullah itu ketika berbuka puasa dengan rotobat, jamak dari rutob, yaitu kurma basah. Qabla ayyu salliya, sebelum beliau sholat, berarti makan kalau ada. Fa'il lam takun, maka kalau nggak ada, fa'ala tamaratin, maka kalau nggak ada ya dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Fa'il lam takun, kalau nggak ada, kurma basah nggak ada, kurma kering nggak ada, hasan hasawatin min ma, seteguk dari beberapa tegukan air. Kalau bakwan Pak, di kita kan bakwan ya masih menduduki peringkat tertinggi itu bakwan, gorengan. Saya kadang kalau melihat di musola saya itu, kalau orang nganterin buka puasa itu yang habis duluan gorengan. Itu makanan yang bolu, yang enak-enak itu malah nggak laku. Di sini sama ya? Sama ya, gorengan ya. Pokoknya ibarat pertandingan bola, klasemen atas itu masih gorengan. Apalagi anak-anak ya. Kalau kita yang orang tua sih udah mikir kesehatan juga kan ya. Tapi anak-anak begitu dung, pokoknya kalau nggak es, gorengan, kasih pakai
cabai. Itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Ya, kalau kita orang tua ini kadang-kadang udah tahu oh sunahnya begini, terus kemudian berpengaruh di kesehatan pula. Kemudian ad-du'ai indal iftar, doa ketika berbuka puasa, dan doa yang manjur itu kan doanya orang berpuasa. Makanya yo kadang nih malah sebelum buka puasa malah nggak pada doa ya. Sebelum berbuka itu pada ngobrol, dongeng nggak karuan. Itu padahal waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Lah masalah doa berpuasa ini ada khilafiyah. Yang masyhur kita mungkin membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tapi ada yang memakai redaksi lain, ya monggo silakan. Sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, gak usah diperuncing perbedaannya. Ya wis monggo pakai doa, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau, aku buka ya karena rezeki darimu, ya wis monggo. Yang penting jangan lupa berdoa karena ini termasuk waktu mustajabah. Kemudian yang keempat as-sahur, yaitu makan sahur. Wa huwa al-aqlu wasyurbu, yaitu makan dan minum fis sahuri di waktu sahur. Akhirul laili, di akhir malam, biniyati saumi, dengan niat puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun cuma kadang memakan sahur itu di usia-usia kayak kita wis kadang berat ya. Ya wis yang penting pokoknya ada yang masuk ke perut ya. Sudah termasuk definisi sahur. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sampaikan, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur, bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka juga puasa, tapi teknisnya berbeda. Perbedaannya aqlatus sahur, yaitu makan sahur yang membedakan. Kalau mereka mungkin gak ada makan sahur. Kalau Kristen sekarang kan puasanya dari jam 6 ketemu jam 6. Saya pernah nanya ke teman-teman Kristen ketika menjelang hari raya apa itu ada puasa katanya. Cuman katanya puasanya dari 6 ketemu 6. Ada makan sahur enggak? Ya enggak. Terus pokoknya itu mulainya puasa. Yang kelima takhirus sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur ila juzil akhiri minal lail, sampai ke sebagian waktu terakhir malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajilul fitra wa akhirus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau zaman dulu memang informasi waktu subuh itu kan kadang terbatas, apalagi kita yang tinggal di kampung, Pak ya. Terus pokoknya asal bangun ya makan sahur, entah itu jam berapa. Wong kadang nunggu waktu subuh itu kan nunggu kalau orang kampung saya nyebutnya ndur. Itu Masjid Agung itu kan punya beduk gede, asal dipukul bong itu dari kejauhan, wow udah menjelang subuh, berhenti sahur. Nah kalau sekarang teknologi makanya teknologi itu memudahkan orang beribadah. Bisa kita ngatur mengakhirkan waktu sahur. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya sampai Isya, saya mohon izin karena ada urusan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.